Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang salat, bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu terhadap salatnya lalai. Jadi memang ini salat juga tetapi lalai. Ini bukan yang tidak salat. Nah, kalau yang salat lalai ini celaka, maka yang tidak salat ini lebih celaka lagi. Biasanya yang sering membuat seseorang itu melalaikan salatnya, yang sampai keluar pada waktunya, yang diundur, akhirnya keluar daripada waktunya dan akhirnya dikada pengerjaannya itu di luar waktu seumpama zuhur, mungkin di waktu asar dia mengerjakan. Itu termasuk lalai di dalam pengerjaannya. Biasanya yang membuat lalai itu adalah perihal urusan dunia atau pekerjaan dunia. Memang sifatnya dunia ini melalaikan kita daripada Tuhan kita, daripada penghambaan kita. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Memang dunia itu sifatnya tipuan. Jadi banyak dari kita itu yang tertipu dengan perihal urusan dunia. Namun yang lebih dominannya itu adalah tentang perkara kuat atau lemahnya hati seseorang. Jikalau hatinya kuat, walaupun pekerjaan itu tanggung, tetap ia tinggalkan. Walaupun sesibuk apapun, tetap ia bisa menyisihkan waktu untuk salat, untuk menghadap. Sebenarnya panggilan azan atau masuknya waktu salat itu sebenarnya pada hakikatnya adalah Allah yang memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Seumpama seseorang atau kita bekerja di sebuah perusahaan, di dalam sebuah perusahaan itu tentunya ada bosnya atau bos besar, big boss. Yang mana bos besar ini dialah yang pemilik perusahaan itu dan dia juga yang menggaji atau yang mempekerjakan karyawan-karyawannya. Kemudian kita yang bekerja di perusahaan itu ada karyawan yang menyampaikan kepada kita bahwasanya bos besar memanggil kita nanti jam 12. Biasanya untuk urusan perkara dunia yang demikian, kita itu sadar betul kalau kita tidak mendatangi bos tadi atau mengindahkan panggilan bos tadi, itu bisa kita itu berbahaya di dalam pekerjaan kita. Maksudnya bisa dipecat, mungkin itu sih kita sangat khawatir karena kita menyadari bahwasanya yang memiliki perusahaan yang tempat kita bekerja, yang sekaligus menggaji kita itu adalah bos yang memanggil kita tadi. Pasti kita mempersiapkan diri dan kita sangat memperhatikan waktunya. Jangan sampai ini terlambat. Nah, begitu juga sebaliknya di dalam hal panggilan salat ini, sebenarnya Allah itu kalau kita katakan bos, itu bos yang maha besar, yang memiliki semesta, yang sang pemilik semesta alam maksudnya. Bukan hanya
sekedar pekerjaan kita atau rumah kita atau yang ada kita miliki sekarang ini adalah miliknya, wujud diri kita pun, jiwa dan raga kita itu adalah miliknya. Nah, tentunya semestinya bagi kita yang menelaah ini lebih memperhatikan panggilan ini. Ini Tuhan kita, sang pemilik diri kita yang memanggil. Mestinya kita perhatikan waktunya, jangan sampai lalai. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau bekerja membangun rumah. Di dalam membangun rumah itu beliau ada memasang batu. Kalau sekarang itu batu bata. Pada ketika beliau mau memasang, meletakkan, beliau mengangkat. Pada ketika itu terdengar suara azan. Mendengar suara azan langsung beliau sigap dilepas oleh beliau itu. Padahal tinggal andak, tinggal meletakkan saja lagi itu. Tetapi beliau lepas. Kalau meletakkan mungkin memang ada meluruskan sedikit membetulkan begitu. Tetapi tidak beliau lakukan dan langsung beliau lepaskan dan bergegas menuju masjid. Setelah pulang dari masjid, beliau ditanya, "Ya Umar, mengapa padahal tinggal sedikit lagi, tinggal meletakkan saja begitu, mengapa dilepas?" Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Saya terlebih khawatir membesarkan batu ini daripada membesarkan Allah yang memang semestinya wajib dibesarkan karena memang Allah Maha Besar." Ada lagi cerita Sayyidina Umar itu, beliau berkebun. Di dalam berkebunnya beliau rupanya asik. Kemudian ada lewat para sahabat yang lain yang saya khilaf ini lewatnya ini entah sudah pulang salat atau baru mau salat. Kemudian menyapa kepada Sayyidina Umar. Langsung saja sapaannya, "Ya Umar, apa engkau tidak salat?" Begitu. Sayyidina Umar langsung terkejut. Rupanya Sayyidina Umar asik. Bisa juga ya sahabat itu asik. Sehingga tidak sadar ini masuk waktu sholat atau sesudahnya mungkin. Kemudian beliau menghukum diri beliau. Beliau berkata, "Saksikanlah, mulai saat ini kebun ini saya sedekahkan kepada siapa saja yang mau. Karena ini," kata Sayyidina Umar, "sudah melalaikan saya daripada salat." Nah, begitu mereka menghukumi diri mereka. Kalau kita bisa juga, kalau kita ada lalai, apa sanksi diri kita ini untuk membaguskan diri kita. Bisa juga kita, eh, kalau aku lalai, aku bersedekah sekian, mempunis karena memang itu suatu kesalahan. Jadi supaya nantinya kita memperhatikan waktu salat. Kalau kita hobi mancing itu dibawa perlengkapan salat, tak seperti baju salat itu dibawa supaya masuk waktu salat kita bisa langsung salat. Kita kan punya HP zaman sekarang, Kompas itu ada kita bawa. Jadi kalau masuk waktu salat langsung salat. Jadi sebenarnya bisa di dalam pekerjaan kita apapun, salat itu cuma sebentar begitu. Cuma sekitar mungkin 5 menit mungkin. Masa kita waktu yang sebentar tidak bisa menyisihkan waktu untuk Tuhan kita yang maha baik. Kemudian pernah juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau sedang bercengkerama dengan istri beliau. Memang rencananya
mau ke masjid juga berangkat itu, tetapi karena waktunya belum, beliau sempatkan ber, bercengkrama dengan istri beliau. Pada ketika bercengkrama itu, berbicara dengan istri beliau, kemudian masuk waktu salat dan azan terdengar sampai ke telinga beliau. Beliau spontanitas langsung bergegas meninggalkan salat tanpa lagi menghiraukan istri beliau, tanpa ini masuk waktu salat, nanti kita sambung pembicaraannya. Beliau tidak begitu, langsung berangkat. Pada ketika pulang, beliau ditanya oleh istri beliau, engkau pada ketika mendengar suara azan seolah-olah engkau tidak kenal lagi dengan istri engkau, dengan istrimu, begitu. Jadi kata beliau, ini siapa yang manggil wahai Fatimah? Ini Tuhan yang manggil. Jadi memang seharusnya kita itu begitu, mudah-mudahan kita lebih bisa memperbaiki diri kita dengan meneladani para sahabat-sahabat. Baik, kita kembali ke pengkajian kita, yaitu salat syariat. Kemarin sudah masuk di rukun yang beberapa, niat berdiri betul, takbiratul ihram, Fatihah yang keempat. Berarti kemarin sudah Fatihah. Tapi kita ulang sedikit tentang takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu peletakannya, kalau yang ditemui di fikih itu di bawah dada, di atas pusat begini, dan ini pas di tengah, jadi tidak terlalu ke pinggir begini. Kalau di tempat saya itu banyak yang begini, seolah-olah kata mereka membentuk kalimat Allah. Yang ada di fikih itu lurus saja, sedikit aja, serongnya sedikit. Kalau yang bagusnya itu yang memang begini, tidak usah begini, karena yang begini tidak didapati riwayatnya begitu. Cuma di kalangan kami rame katanya itu ahli tasawuf. Sebenarnya kalau ahli tasawuf itu dia salatnya itu membentuk rakam Ahmad. Jadi berdiri itu seperti alif, jadi lurus saja. Rukuk itu seperti hah, sujud itu seperti mim, duduk itu seperti dal. Jadi Ahmad. Nah, kita terus kembali sesudah Fatihah kemarin lah, rukun yang kelima itu ruku disertai dengan tumak ninah. Ruku itu kalau bisa sempurna sampai 90 derajat. Namun sahnya itu pada ketika tangan menyentuh lutut. Jadi dipegang begini, dipegang. Itu sah walaupun masih belum 90 derajat, itu tetap sah. Kalau 90 derajat itu lebih idealnya dan lebih ditekan begitu, itu sebenarnya untuk kesehatan. Jadi kalau salat ini sebenarnya inna fi salati syifaan gitu. Dia bisa jadi penyembuh. Ada yang mengatakan pada ketika di subuh waktu yang jam 5-an itu sama seperti lari berapa kilometer begitu. Jadi banyak sebenarnya penyakit-penyakit kita itu yang tanpa kita ketahui itu bisa sembuh dengan gerakan salat. Jadi gerakan salat ini termasuk daripada gerakan senam yang terbaik itu sebenarnya. Makanya ada turun naik, ada ruku, ada sujud itu. Kemudian rukun yang seterusnya tidak usah kita katakan yang ketiga, keempat, kelima, nanti terlalu rumit. Jadi rukun yang seterusnya yaitu i'tidal disertai tumak ninah. Lagi-lagi tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu berdiam sebentar
sesudah bergerak sekedar membaca subhanallah atau sekedar satu kali napas, itu tumakninah. Jadi ada perhentian-perhentian, dan ini tidak cepat maksudnya. Kalau yang tidak ada perhentian gitu kan, itu tidak sah, karena tumakninah ini masuk di dalam rukun beserta tumakninah. Kalau ada yang kita temui salat salat tarawih tercepat itu, kayaknya tidak ada tumakninahnya itu kalau terlalu cepat. Jadi di sini lagi-lagi salat itu sebenarnya jangan cepat. Sudah dikatakan bahwasanya yang terburu-buru itu dari setan. Jadi santai saja, bahkan kalau bisa itu salat itu kita nikmati. Nikmati momen-momen penghambaan kita. Jangan sampai salat itu tidak berasa. Biasanya karena kecepatan mungkin tidak berasa. Ada yang sudahkah tadi membaca Fatihah? Belumkah? Lewat begitu saja karena memang ingin cepat-cepat, tergesa-gesa. Ini juga termasuk salah satu yang bisa apa itu ya? Intinya kurang bagus begitu. Yang membuat seseorang itu salatnya itu bisa tidak bernilai. Nilainya memang bernilai tapi rendah. Jadi yang bagus itu perlahan dinikmati begitu. Jadi kita itu, kalau kita itu di dalam urusan dunia biasanya kita telaten, kita mengerjakannya itu telaten, bagus, santai, rapi. Tetapi kalau salat biasanya kita pengen cepat selesai, mencari selesainya. Nah, itu ketidakadilan terhadap Tuhan kita. Pekerjaan dunia kita bagus, rapi. Sebenarnya pekerjaan salat akhirat yang bernilai akhirat ini semestinya lebih rapi lagi dan lebih teramat diperhatikan gitu, baik yang apa cara-caranya begitu. Jangan sampai asal-asalan. Kalau bacaan yang terlalu cepat pada ketika ruko itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau diperdengarkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Biasanya begitu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau diperdengarkan itu memang tidak karuan itu kalimatnya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Begitu kita itu ini sangat tidak bagus, ingin cepat. Jadi kalau perlu bacaannya pun itu bacaan yang sangat diperhatikan satu persatu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu kita yang memperhatikan penghambaan. Jadi tidak cepat salatnya. Seandainya orang butuh 5 menit, kita butuh 10 menit, tidak mengapa, namun disitulah kualitas kita. Sebenarnya apapun yang terjadi menimpa kita, itu sebenarnya ada hubungannya atas diri kita terhadap Tuhan kita atau perlakuan kita. Masa kita memperlakukan Tuhan kita, masa kita persembahan kita begitu buruknya. Ini semestinya sangat diperhatikan. Jadi ahli tasawuf itu mereka itu salat itu santai. Biasanya orang yang cepat itu karena menunggu ada pekerjaan, ingin bekerja yang lebih. Apa sesudah itu ada pekerjaan lagi, itu dikenang lagi. Kalau orang yang sudah pengennya salat begitu tujuan hidupnya, dia tenang dengan salatnya, bahkan geraknya itu pun tidak apa itu yang sedikit-sedikit bergerak, sedikit-sedikit bergerak, tidak tenang, laksana ikan itu keluar dari air.
kayak orang kepanasan begitu salat. Jadi ini saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dulu. Mudah-mudahan kita semua itu bisa memperbaiki salat kita supaya ini bisa berefek di luar daripada salat. Kalau kita bawaannya tenang, mudah-mudahan di dalam kehidupan kita itu mudah tenang. Sebesar apapun masalah kita bisa tenang karena ini perilaku kita terhadap Tuhan kita itu kita tenang, mudah-mudahan kita ditolong, diberi rahmat oleh Tuhan. Apapun masalahnya kita bisa tenang, kita bisa menghadapi dengan santai, dengan kepala dingin. Ini semoga berefek begitu. Jadi ada hubungannya ini sebenarnya, karena yang di luar itu sebenarnya waktu salat juga, dan ini latihan sekaligus latihannya, bukan hanya sekedar kewajibannya tetapi latihannya prakteknya kita di luar. Jadi bagaimana perilaku kita di salat ini bisa berefek di luar salat. Kemudian daripada i'tidal itu mengatas sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pada siapa yang memujinya. Di situ tumak ninah kalau subuh biasanya membaca doa kunut dengan mengangkat tangan. Ada ulama di tempat kami yang mengatakan begini, sesudah selesai daripada membaca kunut jangan langsung turun, tetapi letakkan dulu, tangan diturunkan, berdiam sebentar, dia meletakkan tumak ninah di sana, baru sujud. Ada yang mengatakan begitu. Kan tumak ninah itu berdiam sebentar dari bergerak. Nah, sesudah bergerak membaca mungkin, atau mungkin itu masih di dalam, menurut beliau masih di dalam pergerakan, jadi jangan langsung, jadi turunkan dulu, mengambil napas, turun. Pada ketika turun, rukun yang berikutnya yaitu sujud. Itu ada dua versi. Ada yang pertama itu turun itu lutut dulu yang menyentuh menyentuh lantai, kemudian tangan, kemudian jidat, kemudian hidung. Ada juga yang uzur itu, memang Rasulullah ada dua versi itu. Mungkin pada ketika sudah usia beliau sudah tua, mungkin beliau tangan lebih dulu dan kemudian lutut, karena mungkin sudah agak tua biasanya begitu. Itu bisa dipakai yang tangan dulu, kemudian lutut, kemudian jidat atau dahi, baru hidung. Sujud ini adalah tempat atau makam daripada kehambaan yang sehamba-hambanya. Jadi pada ketika kita sujud itu, kepala atau otak kita itu kedudukannya lebih rendah daripada pantat kita. Di sini benar-benar kita itu merendahkan diri kita. Disinilah sebenarnya yang sisen terbaik daripada seorang hamba itu, yaitu pada ketika sujud terhadap Tuhannya. Maka ini kalau bisa, terutama yang sujud terakhir dari tahiyat akhir itu dilamakan supaya kita itu ada efeknya. Jadi senang kita itu merendahkan diri kita menjadi hamba kepada Tuhan kita itu. Kalau bisa lama, di tempat kami ada ulama besar itu, ciri khas beliau sujud itu lama. Kalau perlu kita di sana nikmati, rasakan kenikmatan sujud, supaya nanti ada bekas sujud, bukan bekas yang ini yang hitam itu, bukannya, ada memberi bekas di dalam keseharian kita. Bagaimanapun nantinya hinaan itu semoga tidak menggoyahkan kita,
karena kita memang pada hakikatnya rendah. Semoga dari sujud itu kita memiliki tidak ada lagi yang tersisa sifat rasa mulia di diri kita. Dilamakan itu supaya jangan sampai dari yang mulia itu kita menjadi sombong. Apa artinya peribadatan kita yang banyak jikalau kita bersifat sombong? Apa artinya kita berilmu jikalau kita itu sombong? Apa artinya kekayaan jikalau kita memiliki sifat sombong? Yang mana sifat sombong ini adalah pakaian Tuhan. Jadi bukan pakaian kita. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Seseorang yang di dalam hatinya itu menyelinap sedikit sifat sombong, sedikit saja, tidak akan masuk surga. Karena ini memang bertentangan dengan sifat hamba. Makanya seseorang yang bersifat sombong itu suatu saat kesombongannya itu akan dihancurkan Tuhan. Seseorang yang berakal akan terkalahkan. Seseorang yang merasa kuat, menyatakan dirinya kuat, suatu saat akan tidak diberdayakan. Tuhan itu dia ingin bahwasanya menyatakan adalah dia di atas segalanya. Seperti lagu Bang Ebit ya, adalah dia di atas segalanya. Jangan sampai kita itu memakai pakaian Tuhan. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu berlagak-lagak suci. Nah, jangan merasa suci, merasa bagus. Jikalau kita banyak beribadah, seharusnya ibadah itu makin membuat kita rendah diri. Karena dari ibadah itu kita sujud, kita meletakkan kehambaan kita dengan meletakkan otak kita lebih rendah daripada pantat kita. Hari ini supaya kita habiskan ini 27 menit, masih 3 menit. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, pada ketika sujud tadi, ini tangan yang kalau laki-laki dibuka sedikit, tapi jangan terlalu buka, nanti kasihan yang di samping. Kalau perempuan lebih ditutup, kalau laki-laki perut diangkat. Kalau pada ketika sujud itu tangan biasa saja, lebih ada yang mengatakan itu di setara dengan letak wajah, ada yang turun sedikit tidak mengapa, tapi jangan sampai ke sana seperti jangan sampai ke muka seperti anjing. Jadi itu kalau ini jangan begini, mungkin dibeginikan, mungkin ada yang begini, nah dibeginikan. Dan kaki pada ketika sujud itu dibeginikan, jangan begini. Beginikan maksudnya apa itu? Supaya menghadap kiblat, jari-jari kaki. Kemudian duduk di antara dua sujud, begitu juga tetap jari kaki ini yang di kanan itu ditekuk begitu supaya masih menghadap kiblat, sepaling tidak ibu jarinya kalau tidak uzur. Dan tangan itu jangan memegang lutut, tangan itu di sini di belakang lutut, jadi rata dari lutut begitu, jangan begini itu supaya apa itu. Terus ini 29, terus kemudian duduk tahiyat akhir itu lagi-lagi dibeginikan, ya memang sudah tahu semua ini ya yang begitunya. Kemudian terus membaca
tasyahud akhir, tahiyat akhir, kemudian rukunnya membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebatas di situ. Kemudian pada ketika asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla, pada ketika illa itu mulai bergerak pada ketika Allah itu naik. Pada ketika begini itu pandangan beralih ke sini. Sebelumnya masih di tempat sujud. Asyhadu alla ilaha illallah. Memang ada rahasianya bagi orang yang ma'rifat. Ini tidak sembarang menunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada. Pada ketika wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pandangan itu tidak lagi yang ditunjuk tetapi kepada tangan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus sampai salam ini kepada tangan saja, pandangan sampai salam tidak berubah lagi. Kemudian salam, assalamualaikum pada ketika assalamualaikum, tapi hati-hati ini kalau badan kita ikut ini wajib kepada kiblat, ini bisa membatalkan kalau ikut, apalagi kalau pada ketika leher sakit itu jangan dipaksakan, jangan, biar tidak mengapa pipi kita tidak dilihat orang belakang, namun asal jangan ini ngikut. Jadi assalamualaikum warahmatullah, pas pada ketika warahmatullah ke sana ke hadapan, kemudian assalamualaikum warahmatullah, begitu. Pada ketika salam pertama ini itu selesai, ada yang mengatakan, guru fikih saya itu mengatakan turun, ini turun, assalamualaikum warahmatullah, turun. Ada juga dari guru yang lain saya dengar itu pada ketika sesudah salam yang kedua baru turun, karena masih belum selesai, ada sunatnya kita. Sesudah itu baru mengusap muka dan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya sudah diberikan kesempatan menghadap kepadanya. Kemudian istighfar, kita istighfar itu sepaling tidak 3 kali atas kekurangan daripada kalbi kita, kauli kita, dan fi'li kita, atas daripada hati yang lalai, perkataan yang tidak sempurna, perbuatan yang tidak pada semestinya, mungkin ada sering geraknya, salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.